Shalom, salam sejahtera, dan salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rusdin. Dalam Renungan Harian Katolik hari ini, hari Jumat tanggal 26 Mei. Kegagalan bukanlah kata akhir jika Anda terus berjuang. Anda berjuang karena Anda punya tekad dan Anda tahu tujuan hidup Anda. Dan yang tidak kalah penting adalah kasih yang besar yang membuat Anda memiliki harapan untuk bertahan. Coba kita bisa melihat kalau dalam perjuangan hidup kita, misalnya kita membangun sebuah usaha, kalau kita punya passion di sana, kita memang mencintai pekerjaan tersebut, kita mencintai bisnis tersebut, yang mungkin Anda bangun dari kecil dan terus bertumbuh dan pernah mengalami kegagalan atau saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan. Namun semangat yang Anda terus pupuk dapat membuat Anda memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Dan tentu tidak cukup keinginan saja Anda kemudian mengambil keputusan demi keputusan. Mungkin Anda meminta advice dari orang-orang yang Anda anggap kompeten untuk itu. Mungkin Anda mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang support Anda. Itulah jalan untuk mulai bertumbuh kembali dalam apa yang sedang Anda gumuli, apa yang sedang Anda kerjakan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam membangun relasi, entah dengan pasangan, ataupun mungkin orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kegagalan juga sering kali terjadi. Mungkin Anda gagal untuk membahagiakan, mungkin Anda mengalami kegagalan dalam hal membangun respek satu sama lain, dan Anda kemudian merasakan relasi semakin kering dan semakin curam dan menuju ke jurang kegagalan. Tetapi ketika Anda sadari itu, Anda membangun niat dan kemudian Anda memutuskan dan berkomitmen dengan kekuatan atau dasar kasih, karena Anda sadar bahwa yang menyatukan Anda adalah cinta. Dan ketika cinta ini sudah tidak ada, maka Anda tidak memiliki kekuatan itu lagi. Anda kehilangan rohnya. Dan keinginan yang didasarkan oleh kasih dan dibangun di atas tekad dan kemudian komitmen memiliki kekuatan untuk membantu kita bertumbuh. Itu sebabnya banyak orang yang mengalami relasi yang renggang, mencari pertolongan, kemudian pergi ke konseling, atau mereka mengikuti retret keluarga. Itu dapat membantu mereka untuk memulihkan kembali relasi yang sempat mungkin menjadi renggang. Demikian juga relasi orang tua dengan anak, mungkin tanpa Anda sadari pengalaman luka di masa lalu, kekecewaan di masa lalu yang kita sebut sebagai luka batin. Pengalaman traumatis membuat Anda mungkin gagal menjadi orang tua yang baik, dan kemudian Anda tanpa sadar kemudian ternyata menjerumuskan anak Anda dalam kehidupan yang tidak bahagia. Dan ketika Anda memutuskan untuk berubah, karena Anda punya cinta terhadap anak Anda tidak membiarkan ini, dan itu membuat Anda sadar dan mengambil keputusan dan komitmen untuk bertumbuh. Anda dapat menyelamatkan relasi Anda. Petrus pun mengalami. Dalam Injil hari ini kita tahu Yesus bertanya kepada Petrus apakah Petrus mengasihi dia. Dan jawaban Petrus adalah, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi Yesus mengulanginya sampai 3 kali untuk meminta komitmen Petrus. Dan Petrus sadar akan hal ini. Dia tahu keterbatasan dia sebagai manusia, tapi dia sadar bahwa dia betul-betul mencintai Tuhan. Meskipun dengan segala kegagalannya di masa lalu, Petrus tidak mau tinggal di lembah kegagalan. Dia bangkit dan dia berkomitmen kembali dan dia bertumbuh. Dan kita tahu pada akhirnya Petrus mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Dia bahkan memberikan dirinya juga untuk mati ketika mewartakan tentang Tuhan yang telah bangkit. Maka mari kita punya semangat seperti Petrus, kita punya komitmen seperti dia, kita punya kasih yang besar, dan kita percaya rahmat Tuhan akan menggenapi apa yang kurang pada diri kita, menyempurnakan apa yang Anda niatkan dan Anda jalani dengan ketulusan hati dan kemauan yang kuat. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk membimbing menyertai kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.